Berita terbaru hari ini, Saipul Jamil diperbolehkan tampil di televisi, asalkan dengan syarat ini. Begini kata Ketua KPI. Keluarnya pedangdut Saipul Jamil dari penjara masih menjadi suatu masalah yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Pasalnya, kasus yang membawanya hingga ke penjara tersebut merupakan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saipul Jamil tersebut. Menanggapi hal tersebut, KPI akhirnya angkat bicara terkait polemik yang sedang menimpa pedangdut Saipul Jamil. Saipul Jamil akhirnya diperbolehkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tampil di televisi usai bebas dari penjara karena kasus pencabulan anak. Pernyataan tersebut dikemukakan langsung oleh Ketua KPI Agung Suprio dalam YouTube podcast Deddy Corbuzier pada Kamis 9 September 2021. Namun Agung mengemukakan diperbolehkannya Saipul Jamil tampil di televisi dengan syarat tertentu. Namun Agung juga mengatakan bahwa pada saat keluarnya Saipul Jamil, yang disesalkannya adalah perayaannya ketika keluar dari penjara. Kita mengecam glorifikasinya, nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil di televisi, asalkan untuk kepentingan edukasi, ungkap Agung. Ketika melakukan podcast tersebut, Agung juga berpendapat bahwa KPI hanya membatasi, bukan melarang Saipul Jamil tampil di televisi. Namun, jika dia tampil dengan tujuan menghibur atau menyanyi, tidak diperbolehkan, meskipun waktunya sedikit. Kalau untuk menghibur atau menyanyi, tidak boleh. Namun kalau edukasi, silahkan, ungkap Agung dalam video tersebut. Agung juga menegaskan, Saipul belum bisa tampil di televisi jika tujuannya untuk hiburan. Sebab dalam kasus Saipul terdapat hak asasi manusia atau HAM yang harus diperhatikan. Ada juga etika dan tentu hukum yang harus ditegakkan. Agung mengakui ada pegiat hak asasi manusia yang mengkritik keputusan KPI. Kita singkirkan HAM sementara. Toh, dia boleh tampil dalam konteks edukasi. Ini kita nggak ngelarang, tapi membatasi harus dipahami. Jadi nggak ada pelarangan, nggak boleh kemana-mana. Ini membatasi, ujar Agung. Menurut Agung, jika stasiun televisi menjadi permisif dalam kasus Saipul Jamil, ia mengkhawatirkan anggapan penonton. Bukan hanya itu, juga mengkhawatirkan kondisi korbannya. Ketika melihat Saipul tampil tanpa beban, apakah dia layak diglorifikasikan? Nggak layak lah. Kalau gue bukan anggota KPI, gue muntah. Gue nggak suka tayangan itu, ujarnya. Penyanyi dangdut Saipul Jamil menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, pada Kamis 2 September 2021. Selain itu, ngawur, Dr. Tirta sentil KPI. Tak setuju Saipul Jamil muncul di televisi untuk edukasi bahaya predator. Dr. Tirta tak setuju dengan izin KPI yang diberikan untuk Saipul Jamil muncul di televisi untuk kepentingan edukasi. Keputusan itu dinilai ngawur. Semenjak bebas dari penjara, pedangdut Saipul Jamil masih menjadi kontroversi di kalangan khalayak ramai. Bebasnya Saipul Jamil yang kala itu disambut dengan meriah justru menuai kecaman dari banyak pihak. Bahkan tak sedikit dari mereka meminta mantan suami dari Dewi Persik itu tak lagi muncul di televisi. Terkait hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang Saipul Jamil mengisi acara hiburan di televisi. Namun Saipul Jamil diperbolehkan tampil di televisi hanya untuk kepentingan edukasi. Sontak, pernyataan dari KPI ini justru semakin membuat heboh khalayak ramai. Tidak sedikit dari mereka tak setuju dengan keputusan KPI tersebut. Dr. Tirta menjadi salah satu di antaranya. Melalui unggahan di Instagramnya, Dr. Tirta melayangkan kritiknya. Pria yang akrab dengan Deddy Corbuzier itu menyampaikan ketidaksetujuannya dengan ide tersebut. Sebagai seorang bapak 2 anak, saya tidak setuju seseorang yang dipenjara karena pencabulan di bawah umur dan setelah bebas dijadikan agen edukasi bahaya pencabulan anak di bawah umur, ujar Dr. Tirta.
Pria penggemar Liverpool itu menyebut bahwasanya keputusan dari KPI itu merupakan hal yang tak wajar dan terkesan ngawur. Itu ide yang sangat luar biasa ngawur, tegas Dr. Tirta dalam unggahannya. Lebih lanjut, Dr. Tirta menyarankan sang ketua KPI, yakni Agung Suprio, agar lebih fokus dengan kasus dugaan pelecehan yang belum lama ini viral di jagat maya daripada membuat klarifikasi. Seperti diketahui, belakangan ini sempat viral cerita seorang pegawai di kantor KPI pusat yang mengaku menjadi korban pelecehan beberapa oknum pekerja seniornya di KPI. Daripada sibuk klarifikasi pribadi dan malah blunder sana-sini, lebih baik Anda, Agung Suprio, mengurus KPI pusat dan investigasi mengenai kasus yang terjadi di dalam lembaga Anda. Buat pansus di dalam lembaga yang Anda pimpin, paparnya. Kasus inilah yang Dr. Tirta ingin agar KPI mengusut dengan tuntas. Jika tidak terbukti, baru klarifikasi. Jika terbukti salah, proses secara hukum, sambungnya. Dr. Tirta lantas menyinggung soal penampilan gagah ketua KPI pusat ini saat muncul di podcast milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Bahasan Anda di podcast itu sok iye banget kan? Jadi kami menunggu Anda. Apakah gagah di podcast doang? Atau gagah berani benaran? Tandasnya. Sontak, unggahan dari Dr. Tirta ini menuai reaksi beragam dari warganet. Tidak sedikit dari mereka mengaku setuju dengan kritikan dari Dr. Tirta ini. Bahkan ada pula warganet yang lebih setuju ketua KPI pusat untuk mundur dari jabatannya. Susah banget mundur sih, apa adem benar kantor KPI ya? Ujar salah satu warganet. Suarakan terus dok, kita setuju, sambung warganet lain. Sungguh, edukasi yang super ngawur, timpal warganet lainnya. Sementara itu, di lain sisi, Saipul Jamil baru-baru ini mendatangi pengacara kondang Hotman Paris untuk berkonsultasi soal surat dari KPI. Pasalnya, mantan suami Dewi Persik itu merasa dirugikan dengan adanya surat tersebut. Semenjak surat itu diterbitkan, para lembaga televisi telah memutus kontrak dengan Saipul Jamil. Usai mendengar penjelasan dari Saipul Jamil, Hotman Paris pun akhirnya buka suara. Suami dari Agustiane Marbun itu merasa aneh dengan surat dari KPI tersebut. Pasalnya, surat tersebut dinilai tidak secara tegas melarang Saipul Jamil tampil di televisi, hingga akhirnya membuat stasiun televisi dan media menjadi ragu untuk mengundang Saipul Jamil. Saya sudah baca surat ini, tidak secara tegas menyatakan Saipul Jamil tidak bisa lagi tampil di televisi. Saya bertanya, Saipul Jamil kan sudah menjalani hukuman dan sudah selesai. Apa alasan seolah-olah dipertanyakan lagi kehadiran Saipul Jamil di publik? Media atau televisi jadi nggak khawatir untuk mengundang Saipul Jamil di TV, kata Hotman Paris. Hotman Paris juga heran kehadiran Saipul Jamil di publik, seolah dipertanyakan lagi. Padahal yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman dengan taat. Padahal putusan pengadilan tidak menghapuskan haknya atau Saipul Jamil untuk tampil di televisi, sambung Hotman Paris. Hotman Paris berharap Komnas HAM proaktif menanggapi surat KPI tertanggal 6 September 2021. Ini menyangkut hak asasi yang sangat dasar. Tolong Komnas HAM agar proaktif untuk segera menindaklanjuti dan menanyakan ke KPI terkait surat tertanggal 6 September 2021, katanya. Sebelumnya, KPI mengirimkan surat kepada 18 lembaga penyiaran di tanah air terkait syarat pembebasan artis Saipul Jamil dari penjara karena melakukan perbuatan cabul. Dari data tim IT, kami sentimen negatif sangat mendominasi atas penayangan SJ. Kami kumpulkan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, ujar Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo. Surat bernomor 602-KPI-31.2-09-2021 tertanggal 6 September 2021 ditujukan kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta ditandatangani oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio. Dalam surat yang dikirim itu, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi atau membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan
terhadap peristiwa pembebasan Saipul Jamil. KPI menyampaikan surat kepada seluruh LP atau lembaga penyiaran terkait hal ini, kata Mulyo. Melalui surat itu, KPI pun meminta lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus Saipul Jamil, serta tidak berupaya untuk membuka dan menumbuhkan kembali trauma korban. KPI juga berharap muatan terkait penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindak melanggar hukum lainnya yang dialami oleh artis atau publik figur dapat disampaikan secara berhati-hati serta berorientasi edukasi publik agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani tidak dipersepsikan sebagai resiko biasa, tulis surat tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?